Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma syrah sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada para istrinya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Insya Allah pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Abqarya Mazwari selaku moderator dari kelompok 10 yang akan membahas atau mempresentasikan mengenai statistika psikologi. Adapun keanggotaan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Abqarya Amal, saya sendiri dari psikologi kelas A. Kemudian dilanjut dengan Dinar Dewayani dari psikologi kelas B. Kemudian Pratiwi Sukmadewi dari psikologi kelas B. Kemudian ada Safitri Nur Syifa dari kelas B, kemudian ada Siti Khairunisa dari kelas B, dan yang terakhir ada Tiara Nur Syifa dari kelas A. Adapun mengenai materi yang akan kami presentasikan, sekaligus kami bahas ke depannya nanti adalah yang pertama mengenai distribusi frekuensi, lalu yang kedua ukuran gejala pusat dan letak, yang ketiga adalah pengambilan data dan sampling, yang keempat adalah korelasi Pearson dan korelasi Spearman, dan yang terakhir mengenai analisis regresi dan analisis uji beda. Untuk materi pertama mengenai distribusi frekuensi, kepada yang bersangkutan, waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok. Penggunaannya untuk meringkas dan menyusun data kuantitatif yang jumlahnya banyak. Kelebihannya dari distribusi frekuensi ini adalah kumpulan data dapat lebih mudah dipahami. Sedangkan kekurangannya, detail data hilang sehingga ada beberapa informasi yang tidak bisa diungkap. Dari perolehan data yang kami analisis, terdapat 4 variabel data demografi, yaitu ada suku, jenis kelamin, agama, dan usia. Nilai tertinggi di suku diperoleh oleh suku Sunda yang bernilai 266 dengan persentase 78,50%, dan terendahnya ada dari suku Kendari, Aceh, Gorontalo, Jawa Sumatera, dan Bugis, yaitu dengan perolehan nilai 1, yaitu dengan persentase 0,30%. Lalu di jenis kelamin, nilai tertingginya diperoleh oleh perempuan dengan nilai 171 dengan persentase 50,44%, dan nilai terendahnya diperoleh oleh laki-laki dengan nilai 168 responden, yaitu dengan persentase 49,56%. Lalu nilai tertinggi pada agama, yaitu ada dari agama Islam dengan nilai 334 dengan persentase 98,52%, dan yang nilai terendahnya dari agama Katolik ini hanya satu responden dengan persentase 0,30%. Lalu di usia nilai tertingginya ini ada 14 tahun dengan nilai responden 303 dengan persentase 30,40%. Lalu mohon maaf, 103 responden, dan nilai terendahnya ada dari 18 tahun, yaitu 2 orang dengan persentase 0,60%. Lalu di sini ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Di sini untuk menentukan panjang kelas interval ditemukan rumus, yaitu rentang dibagi kelas interval. Dengan perolehan nilai 6 dibagi 9 ini 0,66, dan dibulatkan menjadi 1, sehingga panjang kelas interval di tabel yang sudah dicantumkan ini ada 12 ditambah 1 dan selanjutnya sampai ke 18. Nah, untuk menyusun distribusi frekuensi, ada 5 tahapan yang harus diikuti. Yang pertama ini untuk menentukan rentang. Ada rumus nilai maksimal dikurang nilai minimal. Nah, lalu yang kedua, menentukan banyaknya kelas interval. Di sini ada rumus, yaitu 1 ditambah 3,3 log N, yaitu N ini adalah banyaknya data.
Lalu yang ketiga, untuk menentukan panjang kelas interval yang tadi sudah disebutkan, yaitu rentang dibagi kelas interval. Lalu yang keempat, menentukan ujung bawah kelas interval yang pertama, beserta kelas-kelas interval selanjutnya. Lalu yang terakhir, ini menghitung frekuensi di setiap kelas interval. Diketahui, skor total skala school well-being dari 339 responden diperoleh data sebagai berikut. Dan kami mencoba untuk menyusun distribusi frekuensinya, yaitu terdapat rentangnya yang sudah kami hitung bernilai 60, lalu kelas intervalnya ini ada 9,3 yang kami bulatkan menjadi 9, lalu ada panjang kelas intervalnya, di sini ada 6,6, yaitu yang kami bulatkan menjadi 7, lalu menentukan ujung bawah kelas interval yang pertama, ini ada 64, dan ditambah 7 yang tadi kami sudah hitung panjang kelas intervalnya dan menentukan kelas interval selanjutnya 71 sampai 77 dan sampai seterusnya sama pengerjaannya. Lalu di sini terdapat juga perhitungan frekuensinya yang sudah kami peroleh. Lalu terdapat juga frekuensi kumulatif yang sudah kami cantumkan di tabel seperti di layar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya tentang definisi gejala pusat dan gejala letak. Yang mana definisi tersebut adalah yang pertama ada gejala pusat. Gejala pusat adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data serta populasi. Sementara definisi gejala letak adalah ukuran yang menunjukkan di mana data tersebut diurutkan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya oleh rekan saya, Kori. Gejala pusat itu ada 3 bagian, yaitu mengetahui mean, modus, dan median. Bisa di next slide ke yang mean. Mean adalah bagian dari perhitungan dasar statistika. Dalam bahasa Indonesia, mean juga disebut dengan rata-rata. Mean adalah indikator statistik yang dapat digunakan untuk mengukur rata-rata sebuah data. Rumus mean adalah jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah dari populasi. Di sini mean seperti yang hasil di bawah, ada jumlah seluruh data itu 4.913 didapatkan dari hasil perkalian antara usia dan frekuensi. Jadi 12 dikali 20, 13 dikali 59, 14 dikali 103, dan seterusnya. Hasil dari perkalian usia dengan frekuensi nanti akan ditambahkan dan menghasilkan jumlah dari seluruh data, yaitu 4.913. Nah, untuk jumlah populasi itu kita tinggal menjumlahkan frekuensi, yaitu 20 ditambah 59, ditambah 103, ditambah 70, ditambah 67, 18, dan yang terakhir 2. Dan itu akan menghasilkan sejumlah 339 orang. Setelah kita mendapatkan hasil dari jumlah seluruh data dan populasi, tinggal kita bagikan saja, maka hasilnya akan terdapat angka 14,49. Selanjutnya, untuk mencari median atau nilai tengah, dalam pengertian teori statistik dan probabilitas, median adalah nilai yang memisahkan separuh lebih tinggi dari separuh bawah sampel data, populasi atau distribusi probabilitas. Rumus dari median adalah X dalam tanda kurung N, jumlah populasi ditambah 1 dibagi 2, sama dengan X 170. Jadi mediannya adalah data ke 170, yaitu 14. Yang nomor 3 itu. Lanjut ke modus. Yang terakhir adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Dalam pencarian modus tidak diperlukan rumus yang begitu spesifik seperti kita untuk mencari median atau mean. Akan tapi kita hanya fokus pada 2 hal, yaitu nilai mayoritas atau nilai yang paling banyak atau dengan frekuensi paling tinggi. Di sini dalam tabel distribusi tentang usia, kita bisa lihat secara langsung bahwasanya nilai yang dengan frekuensi paling tinggi adalah 103.
Itu juga bisa kita terapkan di tabel distribusi yang lain seperti agama atau tabel-tabel di demografi yang lain. Jadi tinggal melihat frekuensi paling tinggi, maka itu adalah modus dari tabel tersebut. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan kepada Tiara. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh saya tentang gejala letak. Yang mana bisa terlihat oleh rekan-rekan dalam layar, dalam tabel tersebut terdapat sekumpulan data numerik yang mana dalam kuartil 3 ini bisa dirumuskan dalam Q3 sama dengan PB ditambah 3/4 dikali N diambil FK per FQ dikali P. Yang mana hasilnya yang mana hasilnya akan bisa menghasilkan 64 ditambah 3/4 dikali 339 diambil 9/9 dikali 6. Nah, 46 ditambah 254 254,5 ditambah 6 yang mana hasilnya akan menghasilkan 324,25. Next. Ngebuka ya. Selanjutnya tentang gejala letak desil yang mana bisa dalam data tersebut sama seperti data sebelumnya kuartil yang mana bisa dirumuskan dalam desil 1 itu TB tepi bawah ditambah 1/6 dikali 339 diambil FK dikali 4 dikali P maksud saya maaf per FD yang mana menghasilkan 64 sendiri diambil dari kelas interval ya sama seperti nilai data tadi di 64 ditambah 1/6 dikali 339 diambil 9 dikali 6 per 9 yang mana akan menghasilkan 64 ini akan menghasilkan 556,5. 56,5 ini diambil 6 yang mana akan menghasilkan 114,5. Selanjutnya persentil. Selanjutnya masih tentang gejala letak yang mana persentil kita ambil dari persentil 50 yang mana dalam persentil 50 ini untuk datanya sama seperti yang tadi. Dalam persentil 50 ini dirumuskan dalam TB ditambah 50/100 dikali N dikali dalam kurung N diambil FK per FP dikali P yang mana 64 ini masih diambil dari kelas interval yang mana ditambah 0,5 dalam kurung 339 diambil 9/9 dikali 6 yang mana 0,5 ini dikali 338 dikali 6 yang mana akan dari 64 ini akan menghasilkan dari ini dalam kurung, maksud saya dalam kurung 169 kali 6. Yang mana selanjutnya akan 64 ini ditambah 1014 yang mana akan menghasilkan 1078. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sapitri. Dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Tiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan data dan teknik sampling. Akan banyak sekali istilah yang dipakai dalam pengolahan data. Salah satunya adalah populasi. Populasi ini sering disebut juga universe atau semesta karena definisi dari populasi itu sendiri adalah seluruh objek penelitian. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu menghitung atau menentukan jumlah sampel. Sebelum kita membahas lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat sampel yang baik. Yang pertama ada akurasi atau ketepatan, dan yang kedua ada presisi atau sedekat apa estimasi atau penaksiran sampel terhadap karakteristik populasi. Tetapi terlepas dari syarat sampel yang baik, belum pernah ada sampel yang memiliki karakteristik populasi secara eksak, karena dalam setiap proses sampling selalu terdapat kesalahan-kesalahan yang disebut sampling error. Baik, kembali lagi kita akan menghitung jumlah sampel. Di sini saya menggunakan rumus Slovin. Cara menghitung jumlah sampel dengan rumus Slovin dapat kita lihat rumusnya di PowerPoint. Caranya yaitu populasi dibagi 1 ditambah populasi dikali E kuadrat. E kuadrat ini merupakan batas toleransi kesalahan error yang telah ditentukan ada 1%, 5%, dan juga 10%. Di sini saya pilih 5%. Langsung aja dimasukin ke data yang akan kita olah, yaitu dengan populasi 339 dibagi 1 ditambah 339 dikali 0,05 pangkat 2. Hasilnya 36. Selain rumus Slovin ini, ada juga rumus Young. Ini lebih gampang karena sudah ada tabel khusus. Jadi kita tinggal lihat populasi kita ini terdapat ke dalam rentang yang mana. Kalau misalnya kita mempunyai populasi 339, maka itu termasuk ke dalam rentang yang kedua antara 101 sampai 1000. Jadi caranya tinggal 339 dikali 10%. Didapat hasil 33,9 atau bisa dibulatkan menjadi 34. Next slide. Ya, selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik sampling. Berbicara tentang sampling, apa sih sampling itu? Jadi sampling ini merupakan pemilihan sampel dari sebuah populasi dengan cara atau teknik tertentu. Nah, mengapa sih sampling ini menjadi penting atau kenapa sih sampling ini diperlukan? Itu karena keterbatasan waktu, dana, dan tenaga sehingga seringkali tidak bisa dilakukan penelitian terhadap seluruh anggota populasi. Maka perlu diambil sampel dengan teknik sampling ini. Menggunakan data yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, saya menggunakan teknik stratified random sampling. Dapat kita lihat di PowerPoint rumusnya. Untuk menghitung jumlah sampel dengan teknik ini, dapat kita hitung dengan cara jumlah populasi strata dibagi dengan jumlah populasi keseluruhan dikali dengan N. N ini jumlah sampel yang telah kita hitung dengan rumus Slovin sebelumnya. Langsung saja praktek di perhitungannya. Dapat dilihat di sebelah kanan ada tabel agama. Kita hitung yang beragama Islam. Jadi frekuensinya 334 dibagi 339 dikali dengan 36. Mendapatkan hasil 37,44. Next slide. Di dalam data demografi juga terdapat suku dan usia. Jadi di dalam suku ini sampel yang terbanyak diperoleh oleh suku Sunda dengan sampel 28,25 dengan frekuensi 266. Dan di tabel usia, frekuensi yang terbanyak dikumpulkan oleh usia 14 tahun dengan frekuensi 303 dan jumlah sampel 10,94 atau bisa dibulatkan 11. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Safitri. Selanjutnya masuk pada materi keempat, yaitu tentang korelasi Pearson atau analisis Pearson.
Teknik analisis korelasi produk maupun Pearson ini termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan rasio dengan persyaratan tertentu. Kegunaan korelasi Pearson ini adalah untuk menyatakan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian nilai R terbesarnya adalah +1 dan nilai R terkecilnya adalah -1. R tidak mempunyai satuan atau dimensi, tanda plus atau minus hanya menunjukkan arah hubungan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengetahui tingkat korelasi antar tiga variabel dari sebuah data. Untuk langkah pertamanya, Anda bisa siapkan data yang akan diolah dalam SPSS, lalu copy ke bagian data view. Kemudian bisa pilih variable view, dan rename variable di bagian name. Data tersebut bisa di-rename menjadi variabel yang Anda inginkan. Kemudian bisa pilih Analyze, pilih Correlate, dan kemudian pilih bivariate seperti gambar yang telah ditunjukkan di layar. Setelah tab bivariate correlation muncul, variabel yang awalnya di kiri bisa dipindahkan ke kanan menggunakan tanda panah yang berada di tengah. Jangan lupa untuk checklist bagian Pearson, two-tailed, dan flag signifikan seperti gambar yang tertera. Setelah mengklik tombol OK, hasil output akan menunjukkan nilai Pearson. Dan pada hasil outputnya dinyatakan bahwa hubungan variabel school well-being dan karakter strength cukup kuat, karena berada pada koefisien 0,495. Sedangkan hubungan variabel school well-being dan optimisme, serta hubungan optimisme dan karakter strength kuat, karena berada pada koefisien 0,620 dan 0,658, yang artinya ketiga variabel memiliki hubungan yang dominan kuat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk korelasi Spearman akan dijelaskan oleh rekan saya, Nisa. Baik, terima kasih kepada Dinar. Dan selanjutnya kita masuk ke materi korelasi Spearman. Namun sebelumnya kita harus mengenal korelasi Spearman itu apa. Jadi, korelasi Spearman merupakan bagian dari statistik non-parametrik, di mana dalam korelasi ini tidak memerlukan asumsi normalitas dan linearitas. Korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan mengetahui arah hubungan variabel ini dapat bersifat positif atau negatif. Serta data yang digunakan dalam korelasi ini harus berskala ordinal dan tidak ada istilah variabel bebas maupun variabel terikat. Nah, selanjutnya adalah cara atau prosedur uji korelasi Spearman dengan menggunakan SPSS. Nah, pertama, kita lakukan input data. Nah, dalam hal ini kami membuat 3 variabel, namun karena masih di data view, kita bisa mengklik variabel view untuk memberi nama atau merename ketiga data tersebut. Langkah kedua, setelah mengklik variabel view, ubah nama ketiga variabel menjadi school well-being, optimisme, dan yang terakhir karakter strength. Lalu kita pilih uji korelasi melalui analyze, correlate, lalu bivariate. Nah, pada tab bivariate correlation, masukkan ketiga variabel tersebut, lalu centang kotak Spearman pada correlation coefficient, pilih two-tail pada test of significance, kemudian centang kotak flag significant correlation, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita menginterpretasi hasil uji korelasi. Berdasarkan hasil output tersebut, diketahui bahwa N atau jumlah data penelitian adalah 339. Kemudian, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam hasil korelasi tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara ketiga variabel tersebut. Dari output tersebut diketahui correlation koefisiennya itu sebesar 0,477. Maka nilai ini menandakan hubungan yang cukup kuat di antara ketiga variabel tersebut. Sekian materi mengenai korelasi Spearman, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada rekan saya sebelumnya, dan masuk pada materi 5, yaitu tentang analisis regresi. Analisis atau uji regresi merupakan suatu kajian dari hubungan antara variabel yang diterangkan dengan variabel yang menerangkan. Di sini kami akan menyajikan data yang berupa data survei dan akan menunjukkan langkah-langkah mengkaji hubungan antar variabel dependen dan independen dengan aplikasi SPSS. Untuk langkah pertamanya, Anda bisa input data yang dipilih ke dalam lembar kerja SPSS, kemudian klik Analyze, Regression, dan Linear. Setelah itu akan muncul window baru, kemudian masukkan variabel usia ke dalam kotak dependent, dan variabel school well-being, optimisme, serta karakter strange bisa dimasukkan ke dalam kotak independent.
Setelah diklik OK, hasilnya pun akan muncul. Dan karena kita menggunakan 3 variabel bebas, maka yang digunakan adalah R-square pada model Sumari. Sehingga bisa disimpulkan yaitu sebesar 0,030 atau 3%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa besarnya presentasi pengaruh variabel school well-being, optimisme, dan karakter range terhadap usia adalah 3%. Sedangkan sisanya atau 97%-nya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Sekian mengenai analisis atau uji regresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis uji beda. Analisis uji beda merupakan salah satu teknik analisis statistik yang berguna untuk melihat hubungan antar variabel. Di sini ada langkah-langkah untuk menganalisis uji beda di aplikasi SPSS. Yang pertama, rekan-rekan bisa menginput data yang akan dianalisis, lalu menganalisnya dengan compare means, yang lalu akan dipilih independent sample test, lalu masukkan ketiga skala yang akan dimasukkan ini seperti optimisme, school well-being, and character strength ke tes variabel, lalu memasukkan jenis kelamin ke grouping variabel, lalu di define group untuk memisahkan perbedaan laki-laki dan perempuannya. Setelah itu, bisa mengklik OK untuk mendapatkan hasil output analisis uji beda. Di sini bisa dilihat di tabel 2, di independent sample test, berdasarkan hasil output tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata skala optimisme, karakter strength, dan school well-being pada responden laki-laki dan perempuan adalah sama atau tidak berbeda secara signifikan. Bisa dilihat di tabel signifikansinya di sini, karena diperoleh hasil nilai yang lebih besar dari 0,05, yaitu nilai signifikansi dari skala optimisme ada 0,911, lalu di skala karakter strength ada 0,221, dan pada skala school well-being ada 0,795. Di mana ketiga nilai tersebut lebih besar dibanding 0,05, sehingga menunjukkan tidak adanya perbedaan secara signifikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mempresentasikan sekaligus menjelaskan mengenai materi yang telah kita kerjakan bersama-sama. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perhitungan atau kesalahan dalam menjawab atau kesalahan atau kekeliruan dalam menjelaskan bagian kami masing-masing. Mohon dimaafkan. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Zulmi Ramdhani, SCMA, yang telah membimbing kami dan mengajari kami mengenai statistika dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan ini. Semoga Bapak sehat selalu beserta keluarga dan diberi kenikmatan dalam sehat dan juga iman. Dan ini juga berlaku untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.